Opsima. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, selamat datang Ibu mentor dari Ibu Wadi Opsima, Ibu Asmiarti Usman. Di sini kita peserta terakhir dari pelatihan ini untuk ujiannya Wadi Opsima. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Coach untuk memimpin jalannya hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Asmiarti atas kehadirannya mendampingi Ibu Wadi, Dr. Hewan Wadi dalam ujian rancangan ini. Jadi ini waktu yang kita pakai nanti maksimal 45 menit. Tahapannya pertama peserta presentasi dengan waktu hanya 10 menit saja paling lama. Kemudian setelah presentasi saya mohon tanggapan dari mentornya ini Bu Asmi tentang rencana kegiatan yang disusun oleh Wadi Opsima. Kemudian terakhir waktu paling banyak saya serahkan ke pemuji. Baik, untuk menyingkat waktu silakan peserta langsung presentasi saja 10 menit dari sekarang. Izin share screen, Pak. Silakan, sudah muncul, Wadi? Maaf Pak, sudah terlihat? Sudah. Iya, silakan. Berdekatan dengan mentor ya perangkatnya? Iya Pak. Kalau berdekatan salah satu dimatikan speakernya dan mikrofonnya. Oh iya Pak. Mikrofonnya aktif. Harus bergantian supaya tidak storing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, Ibu mentor atau yang mewakili Ibu Asmiarti Inata SPT. Yang terhormat, Bapak Coach Insinyur Haji Sigit Toto Budiwasito MP. Yang terhormat Bapak Penguji Muhammad Fadli SHMH. Dan yang terhormat Bapak Evaluator Aswin SAP. Perkenalkan, nama saya Dr. Hewan Wadi Opsima, ahli pertama medik veteriner NDH 11, akan memaparkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dengan judul Pengelolaan Obat Hewan yang Mendekati Kadaluarsa di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang pertama, latar belakang. Obat hewan adalah obat yang khusus digunakan untuk hewan, di mana dalam penggunaan obat hewan untuk pelayanan kesehatan hewan diperlukan adanya pengelolaan obat. Nah, pengelolaan obat itu sendiri adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemilihan obat, pengadaan, distribusi, penyimpanan, dan pengawasan. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan obat hewan itu sendiri adalah proses penyimpanan, di mana jika terjadi kesalahan atau proses penyimpanannya tidak baik, maka akan terjadi adanya obat yang kadaluarsa. Nah, hal ini terjadi pada stok obat hewan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, adanya obat yang kadaluarsa ini mengakibatkan penggunaan obat yang
kurang optimal, sehingga obat kadaluarsa ini juga menyebabkan adanya obat menjadi overstock sehingga terjadi pemborosan tempat serta tempat penyimpanan obat menjadi penuh. Tujuan aktualisasi yang pertama, menata obat yang mendekati kadaluarsa di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Untuk manfaat aktualisasi, yang pertama bagi pemerintah daerah, membantu mewujudkan misi Kabupaten Banggai nomor 6, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu bagi instansi atau OPD, menghindari adanya kerusakan obat hewan dengan efisiennya manajemen obat hewan itu sendiri. Dan bagi masyarakat, mendapatkan layanan kesehatan hewan yang baik dengan obat yang berkualitas. Nah, selama saya bekerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Banggai kurang lebih 3 bulan, saya mendapatkan beberapa isu. Yang pertama, belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan, di mana ketidaksesuaian jumlah ternak dan luas wilayah dibandingkan dengan jumlah petugas. Yang kedua, belum optimalnya tata kelola obat yang mendekati kadaluarsa. Dan yang ketiga adalah belum optimalnya capaian dari vaksinasi rabies. Untuk menganalisis isu dan menentukan isu utama, saya menggunakan tapisan isu, yaitu dengan teknik USG, di mana isu yang kedua, belum optimalnya tata kelola obat yang mendekati kadaluarsa di peringkat pertama, dan yang kedua, belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan, ketidaksesuaian jumlah ternak dan luas wilayah dibandingkan dengan jumlah petugas itu di peringkat kedua, dan belum optimalnya capaian vaksinasi rabies itu di peringkat ketiga. Untuk menganalisis penyebab isu, saya menggunakan TRIS analisis, di mana masalah utamanya adalah belum optimalnya tata kelola obat hewan yang mendekati kadaluarsa. Penyebabnya yang pertama, kurangnya kesadaran untuk mencatat ketersediaan obat. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari atasan. Dan yang ketiga adalah belum adanya data pengelolaan obat itu sendiri, sehingga menyebabkan adanya obat hewan yang tidak digunakan karena kadaluarsa itu sendiri. Nah, alternatif pemecahan isunya, untuk penyebab masalah yang pertama itu melakukan pencatatan ketersediaan obat secara rutin. Yang kedua, dilakukannya pengawasan terhadap ketersediaan obat. Dan yang ketiga, dibuat data pengelompokan obat hewan berdasarkan mutu kadaluarsa. Dari isu-isu tersebut, maka saya mengambil gagasan pengelolaan obat hewan yang mendekati kadaluarsa di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Banggai. Rencana kegiatan aktualisasi. Untuk rencana kegiatan aktualisasi sendiri, dia terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama itu persiapan kegiatan. Untuk persiapan kegiatan terdiri dari 4 subkegiatan. Yang pertama, mengkonsultasikan pelaksanaan aktualisasi kepada mentor. Outputnya mendapatkan dukungan terhadap kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Nilai-nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan kegiatan yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan penanggung jawab obat hewan. Outputnya dukungan terhadap kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk subkegiatan yang ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan sejawat. Outputnya yang pertama, dukungan serta tersampainya maksud dan tujuan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Nilai dasar ASN-nya yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga adalah, yang keempat, untuk kegiatan yang pertama adalah melakukan pendataan stok obat. Outputnya yang pertama tersedianya data stok obat, dan nilai dasar ASN, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif.
Untuk kegiatan yang pertama, keterkaitan dengan visi misi Pemda, yaitu misi nomor 1, membangun sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, sejahtera, dan misi nomor 6, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kegiatan yang kedua yaitu pengklasifikasian obat hewan yang terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, membuat form pemantauan tanggal kadaluarsa obat hewan. Outputnya tersedianya form pemantauan tanggal kadaluarsa obat hewan. Nilai dasar ASN-nya yang pertama, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu menginput data ketersediaan obat hewan di Microsoft Excel. Outputnya tersedianya data obat hewan dalam bentuk Microsoft Excel. Nilai dasar ASN yang pertama, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Yang ketiga, mengklasifikasikan obat berdasarkan jenis golongan. Outputnya yang pertama, tersedianya data hewan berdasarkan golongan obat hewan. Nah, nilai dasar ASN yang pertama, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Tahapan kegiatan terakhir untuk kegiatan yang kedua adalah mengklasifikasikan obat hewan berdasarkan tanggal kadaluarsa. Outputnya tersedianya data obat hewan berdasarkan tanggal kadaluarsa dan nilai dasar ASN-nya akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan pelabelan obat. Tahapan kegiatannya terdiri atas 3. Yang pertama, menyiapkan laptop dan desain label. Outputnya tersedianya laptop dan desain label. Nilai dasar ASN-nya pertama akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua adalah mencetak desain label. Outputnya tercetaknya desain label. Nilai dasar ASN-nya yang pertama akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Dan tahapan yang ketiga adalah menempel label pada rak obat. Outputnya itu adalah tertempelnya label pada rak penyimpanan obat. Nilai dasar ASN-nya pertama, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, keterkaitan dengan visi dan misi Pemda Kabupaten Banggai adalah misi nomor 6, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oke, saya rasa cukup, waktu sudah cukup. Oh iya, terima 10 kasih menit, banyak. jadi nanti yang lainnya kita bahas pada sesi diskusi saja. Baik, untuk selanjutnya saya mohon tanggapan dari mentornya tentang rencana kegiatan yang sudah dipaparkan tadi kepada Ibu Asmiarti, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Dalam hal ini di Dinas Peternakan kami pengelolaan obat hewan memang masih agak kurang pengelolaannya. Dalam hal ini terkadang obat yang kami rencanakan untuk tiap-tiap kecamatan kebutuhan sesuai dengan pengobatan hewannya, terkadang ada situasi yang tidak terkendali penyakit hewannya. Seperti saat sekarang yang lagi mewabah penyakit PMK, ketersediaan stok obat pada kami belum ada. Demikian hal itu berlaku. Walaupun ketersediaan obat yang lain cukup, kadang ada obat yang lain yang tidak dapat dipergunakan sehingga obat yang lain bisa kadaluarsa. Demikian Pak, terima kasih. Sehingga Dokter Wadi ini mengambil judul tersebut. Ya, terima kasih Pak. Ya. Baik, ya, yang latar belakangi judul tersebut. Baik, terima kasih Ibu Asmi. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Fadli sebagai penguji. Kami persilakan Bapak. Masih mute Pak, di-unmute dulu speaker apa mikrofonnya. Oh ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
coach kita hari ini Pak Desigit, yang saya hormati mentor kita Ibu Rufina, ganti ya? Siapa? Ibu? Iya Pak, Asmiarti. Ibu siapa yang Ibu Asmiarti, yang saya banggakan peserta latsar kita, Ibu Dr. Hewan Wadi Opsima, dan teman kita hari ini Pak Aswin selaku host. Oke, saya langsung saja saya langsung saja untuk diskusi dan klasifikasi beberapa dari hasil tulisan rancangan aktualisasi peserta latsar 110. Yang pertama ya ini dengan terbitnya PP nomor 18 tahun 2018 tentang perangkat daerah, maka sebelumnya di organisasi perangkat daerah, saat ini cuma disebut perangkat daerah. Jadi kalau ada organisasinya memang sebutan-sebutan itu hal yang sebelumnya organisasi, tapi untuk penulisan kita sudah perangkat daerah saja. Ya, kedua pelatihan ini saya rasa berhasil karena dari tulisan Ibu peserta latsar kita mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang menjadi prioritas di tempat kerjanya. Kayak gini melihat bagaimana ternyata obat itu juga belum dikelola dengan baik, sementara obat menjadi hal yang utama dalam pemberian pertolongan. Di sini dengan jodoh pengelolaan obat hewan mendekati kadaluarsa, saya juga melihat rancangan tahapan-tahapan itu sangat detail, penomoran sampai kepada membuat data Excel. Karena data ini ternyata juga menjadi peserta latsar mampu melihat bahwa data ini menjadi sangat penting. Kita tidak bisa melihat jika kita tidak rapi dalam penyusunan obat kapan yang bisa mengidentifikasikan klasifikasi obat-obat yang akan digunakan. Sehingga dan juga dari sisi anggaran, Ibu Dokter juga bisa melakukan pembenahan atau efisiensi atau ada persiapan untuk tidak rugi ketika obat-obat yang untuk kadaluarsa. Oke, beberapa hal yang kita diskusikan hari ini, yakni misalnya pertama adalah di rancangannya ada klasifikasi obat. Iya, Ya, Pak. rancangan. Di situ Ibu memasukkan akuntabel, kompeten, layak, dan adaptif nilai-nilai dasarnya. Bisa sedikit diceritakan kenapa di situ nilai dasar itu yang dimasukkan dalam klasifikasi obat. Silakan. Pada tahapan kegiatan pengklasifikasian obat, saya memasukkan nilai yang pertama akuntabel. Nah, dari nilai akuntabel itu yang dia adalah pedoman perilakunya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Nah, dalam pengklasifikasian obat, saya harus jujur. Nah, ini obatnya misalnya ketersediaannya berapa, sesuai dengan data yang ada. Jadi saya harus jujur seberapa data yang ada, dan itulah yang saya masukkan ke dalam Excel-nya. Data yang ada harus sesuai dengan laporan yang saya buat. Kemudian yang kedua adalah kompeten. Kompeten itu sendiri, panduan perilakunya adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, dari pengklasifikasian obat ini sendiri, saya bisa tahu di dinas ini sendiri dia biasa jenis-jenis obat apa saja yang digunakan, karena tiap kabupaten itu berbeda jenis-jenis obat yang digunakan sesuai dengan jenis penyakit yang ada. Kemudian yang ketiga adalah loyal. Loyal ini dasar perilakunya yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila dari sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana saya dalam melakukan pengklasifikasian obat ini
harus lebih mendahulukan ibadah. Apabila saya sedang berkegiatan mengklasifikasikan obat dan tiba waktu untuk ibadah, misalkan waktu sholat, maka saya harus meninggalkan kegiatan mengklasifikasikan obat dan mendahulukan ibadah terlebih dahulu. Selanjutnya adaptif. Dan adaptif ini adalah yang terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dalam pengklasifikasian obat ini, saya harus membuat data yang bukan hanya saya sendiri yang mengerti, tapi orang-orang yang membaca data ini juga mengerti. Seperti itu, Pak. Oke. Dalam tahapan ini, stok obat, mengklasifikasi, mengexcel, lalu membuat nomor di rak, itu apakah dikerjakan sendiri atau ada teman yang kerjakan atau di teman kerja? Silakan, Dok. Dari kalau yang saya meminta bantu dari teman sejawat itu, Dok, bisa dari pada saat kegiatan yang pertama, yaitu melakukan pencatatan stok obat. Oke. Untuk klasifikasinya juga saya meminta bantuan dari penanggung jawab stok obat. Oke. Karena ada, jadi nanti dilihat di tahapan kegiatannya Ibu, dokter, di tahapan kegiatan itu kalau ada keterlibatan dari orang lain, maka kita bisa memasukkan kolaborasi di situ. Bisa? Nanti dilihat di tahapan itu di mana, jadi Ibu membuat ide gagasan, sampai di mana Ibu membuat gagasan yang bisa Ibu kerjakan sendiri, lalu di mana masuk dari ada dukungan-dukungan teman lain, sehingga kenapa nilai organisasi itu pertama orientasi pelayanan, lalu diakhiri dengan kolaborasi. Berarti persoalan itu kita selalu berpikir bagaimana melayani, dan ketika bekerja kita juga tidak akan terlepas dari bantuan-bantuan dukungan orang lain. Tapi nanti diurai, dilihat di mana pada saat masuk teman-teman lain yang sudah terlibat di situ. Nah, kalau ada teman-teman yang sudah mulai terlibat di tahapan-tahapan, maka sudah bisa dimasukkan kolaborasi di nilai-nilai dasarnya. Oke? Ya, Pak. Ya, Dok. Nah, ini saya pikir baik juga. Untuk saya sedikit data saja. Berapa jenis obat hewan yang umum? Kalau jenis obat hewan yang umum biasa digunakan itu antibiotik, vitamin, terus antiparasit. Yang umum ya. Yang umum. Ya, berarti nanti mengklasifikasikan ini juga bisa melihat, karena tadi di sini efisiensi biaya, karena tadi salah satu biaya obat itu ya, dimanfaat. Berarti apakah melakukan analisis terhadap prioritas kebutuhan obat? Bisa sampai ke sana? Bisa sampai ke sana, maksud saya tanyakan ke dokter, bisa sampai ke sana. Jadi karena sudah berkembang ini cara berpikirnya. Jadi adaptifnya penting. Jadi ketika sudah melakukan itu, ternyata ditemukan data bahwa sasaran obat yang di stok itu ternyata tidak sesuai dengan misalnya dengan kebutuhan misalnya ya, sehingga melakukan analisa lagi ternyata bahwa bisa menyampaikan informasi kepada buffer stok bahwa sebenarnya dengan keadaan ini obat-obat ini yang harusnya lebih banyak gitu, bisa sampai ke situ. Tapi nanti itu kalau ya itu nanti berkembang sendiri. Ya, Pak. Ya, saya pikir ini juga sudah hal baik pengelolaan obat yang mendekati kadaluarsa. Kalau sekarang begini, ketika dia mendekati kadaluarsa, itu berapa bulan untuk diapakan dia? Kalau yang untuk rancangan ini saya Pak memisahkan dari 3 bulan, 6 bulan sama sekitar 1 tahun untuk kadaluarsanya. Nah, ketika nanti datanya saya mendapatkan ada obat-obat yang kadaluarsa, obat-obat tersebut yang akan dieliminasi.
Iya, iya. Dulu saya juga pernah di BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita itu kalau sudah 2 bulan lagi mau, kita stok logistik. Logistik kan stok. 2 bulan lagi, 1 bulan lagi mau expire, SOP-nya itu kita bukan obat, logistik itu bisa kita bagi-bagikan ke panti asuhan dengan asumsi bahwa tidak akan ada bencana itu doanya gitu, supaya barang-barang kita stok itu tidak rugi. Nah, kalau yang ini seperti apa ya misalnya? Kalau yang sudah mau mendekati kadaluarsa, dia memang habis begitu saja atau penanganannya? Ibu ada sedikit informasi? Atau itu tidak ini cuma di luar konten, tapi kalau Ibu tidak apa-apa. Saya cuma ingin tahu saja yang ini. Ya, manajemen kalau misalnya terlanjur kedaluarsa, obatnya diapakan? Terpas Dieliminasi. itu memang dieliminasi, langsung dihapus, dibuang, gimana? Ya, berarti ada saya harapannya dari tulisan ini, karena Ibu bisa mengklasifikasikan nanti, maka ada persiapan Dok, bahwa 1 bulan sebelumnya kita sudah siapkan ini yang sudah mau apa, yang sudah mau kadaluarsa. Nanti seperti apa tindakannya silakan. Oke? Misi Dok. Iya Pak. Oke, bisa didengar tadi? Iya. Oke. Ya, oke. Mungkin dari dari kami, saya pikir memang ini penting, pengelolaan obat hewan. Saya harapkan ini dikerjakan dengan baik karena ini banyak manfaatnya. Baik, ya. Oke, data itu menjadi sangat penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Fadli. Saran-sarannya, tolong Wadi nanti saran-saran penguji diakomodir, dirubah, kata organisasi dihilangkan, kemudian nanti dicerna kembali nilai-nilai dasarnya. Nah, biasanya begitu. Nanti pada saat pelaksanaan baru benar-benar tahu. Sekarang kan masih ngarang membayangkan apa yang dilakukan. Nah, pada saat sudah dilakukan biasanya lebih tepat nanti. Iya. Tapi meskipun masih menghayal, paling tidak kita mendekati, jangan terlalu royal juga. Tadi saya lihat ada yang royal sekali. Belum tentu lah semua nanti muncul di laporan itu, biasanya begitu. Nah, tugas saya itu sebagai coach untuk mengarahkan ke sana. Baik, terima kasih Wadi. Nanti setelah pelaksanaan jangan lupa tinggalkan, kumpulkan semua barang-barang bukti pelaksanaannya. Kemudian mohon bantuan kepada mentornya, karena nanti Anda bekerja di kantor, berarti paling dekat dengan mentor. Secara teknis, mentor yang lebih tahu, kami ikut tidak tahu persis secara teknis. Kemudian pada ujian akhir, saya mohon nanti, apakah mentor aslinya, ataukah Bu Asmi Yarti lagi yang mendampingi, jelas nanti dibutuhkan lagi saksi atas pelaksanaan dari semua kegiatan yang Anda lakukan. Ya, oke, sukses untuk Wadi. Sampai ketemu di tahapan berikutnya. Saya tutup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras, tempatku saya lari ambil jemuran tadi. Iya, angkat dulu. Iya, silakan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Sebentar. Iya. Silakan. Terima kasih banyak buat penguji Pak Fadli, Pak Sigit sebagai coach, dan Ibu mentor, Ibu Asmiarti, mentor dari UFC. Terima kasih Bu atas waktunya. Dengan berakhirnya peserta ini Wadi Opsima selesai sudah ujian rancangan aktualisasi kita pada pagi sampai sore hari ini. Dan mohon izin untuk siap. Oke. Mohon izin untuk Ibu mentor dan Ibu Opsima, Wadi Opsima, saya ke ruang main session. Oke. Mas, ini peserta masih lengkap? Tinggal 5 orang ini, tambah Ibu Wadi 6 orang. Tapi saya sudah beritahu tadi sama. Ada aja. Nanti saya sampaikan di grup aja kalau begitu. Kalau sudah. Nah, nanti saya sampaikan di grup aja, Mbak.
Yang Iya, intinya iya. dia biar perbaiki dulu. Nanti saya Iya, sampaikan. oke, siap Pak Oke, Ade. kalau begitu saya keluar dulu, left room dulu ya, Pak Sun. Iya, Terima kasih. makasih banyak Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.